Saya bilang begitu. Sama dengan sepupunya kamu, Nafisah itu. Nafisah itu bapaknya tidak datang karena ada di Pandaan, ibunya tak datang ada di Probolinggo. Jauh dari sini. Anaknya ada, berarti bapak dan ibunya ada. Loh enggak. Terus kan jadi saya pura-pura bodoh saja menjawab itu. Jadi tidak secara dia maksa. Loh enggak Ustaz. Apa secara usia, dilihat dari usia Ummu Kulsum ini apa sudah pantas menjadi istrinya Khalifah Umar? Khalifah Umar ini kan sudah tua, Ummu Kulsum kan masih anak-anak. Ya begitu. Loh. Ayo sekarang kita lihat sejarah. Khalifah Umar ini jadi khalifah setelah Abu Bakar. Abu Bakar jadi khalifah selama 2 tahun setengah. Fatimah meninggal 6 bulan setelah Rasulullah wafat. Seandainya Ummu Kulsum ini lahir menjelang Fatimah wafat, berarti ketika Umar jadi khalifah usianya kira-kira 3 tahun. 2 atau 3 tahun. Padahal lahirnya Ummu Kulsum ketika Rasulullah masih hidup. Nah, Khalifah Umar itu kan lama jadi khalifah. Orang Aisyah saja dinikahi Rasulullah umur 7 tahun. Kumpul umur 9 tahun. Khalifah Umar kan lama jadi khalifah. Khalifah Umar tuh lama aja 10 tahun. Terus yang Syiah ini keliru. Iya Ustaz, Khalifah Umar tuh jadi khalifah 22 tahun. Loh, apalagi 22 tahun. Loh, masuk akal itu, saya bilang begitu. Padahal salah itu, saya biarkan itu. Karena ya sudah. Syiah itu memang tidak berpikir itu. Jadi ngomong, jadi karenanya kalau Syiah ngajak debat jangan takut. Karena dia pasti salah bicaranya itu. Saya itu pulang dari acara walimah itu ya tertawa. Apa ini kok? Saya itu berdosa apa enggak? Karena ngakali kan? Tapi ya sudah, biar cepat selesai. Akhirnya minta alamat saya. Ustaz, alamatnya di mana? Sini, dari sini 2 kilometer. Sebelahnya kantor PLN, ada musola, ada kamar-kamar anak mundo itu di situ. Dapat 1 bulan datang. Saya tidak berbicara Syiah itu. Karena dia tamu, ya saya kasih makan. Ini makan dulu, saya kasih makan. Selesai acara, tanya, Ustaz, punya kitab Ad-Durrul Mansur? Ada. Saya sudah mikir, oh ini pasti surat Ahzab ini. Anu Ustaz, yang surat Ahzab. Oh surat Ahzab, ayat 33 ya, 32. Iya. Ahlul Bait. Liyudhiba ankum rijsa ahlal bait. Pasti itu. Lihat. Dia mungkin sudah persiapan dari rumahnya. Ustaz, ini tentang Ahlul Bait ini kok beda ini. Nah, kenapa? Ini 5 riwayat, 4 riwayat di atas Ahlul Bait ini istri Rasul. Lalu 5 riwayat di bawahnya Ahlul Bait ini keturunan Rasul, anak cucu Rasul. Ini yang benar yang mana menurut Ustaz? Ya kalau menurut saya benar semua itu. Jadi istri Rasul ya Ahlul Bait, anak cucu Rasul Ahlul Bait. Masa salah? Loh, enggak, ini kan berbeda. Ya berbeda tapi benar. Saya bilang begitu. Jadi jangan mau digiring untuk mengikuti pikiran mereka. Beda tapi benar semua. Saya bilang begitu. Loh, masa berbeda benar semua? Loh, ya bisa. Contohnya ini. Beda tapi benar semua. Loh, enggak Ustaz, barangkali ini kan bertentangan. Loh, bukan bertentangan, ini saling melengkapi. Kata para ulama, ahli tafsir, perbedaan penafsiran salaf terhadap nas itu ada 2 macam. Ada ikhtilafu tanawwu' ya. Berbeda tapi sebenarnya hanya bermacam-macam saja dan semuanya saling melengkapi. Ada ikhtilafu tidad, ada perbedaan yang saling bertentangan. Dan yang kedua ini ikhtilafu tidad jarang terjadi. Yang banyak ikhtilafu tanawwu'. Jadi berbeda tapi saling melengkapi. Contohnya seperti ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Sebagian ulama salaf menafsirkan siratal mustaqim Al-Qur'an. Sebagian lagi menafsirkan siratal mustaqim Al-Islam. Siapa yang berani menyalahkan salah satunya? Karena Quran ya Islam, Islam ya Quran. Pasti itu. Lihat. Jadi berbeda tapi saling melengkapi. Contohnya seperti ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang lurus. Sebagian ulama salaf menafsirkan siratal mustaqim Al-Qur'an. Sebagian lagi menafsirkan siratal mustaqim Al-Islam. Siapa yang berani menyalahkan salah satunya? Karena Quran ya Islam, Islam ya Quran.
Sama dengan ini, istri Rasul ahlul bait, anak cucu Rasul ahlul bait. Akhirnya tidak bisa jawab itu. Waktunya sholat zuhur tidak sholat. Padahal rumahnya dekat, mungkin 15 kilo. Sampai asar di rumah itu. Setelah itu debat tentang ngajak saya ikut Syiah. Ustaz, antum ini harus ikut saya. Loh kok bisa? Wajib ikut kamu. Apa dalilnya wajib? Ya, karena saya ini kan mazhab ahlul bait. Sambian kan bukan ahlul bait. Itu kan kata sambian ahlul bait. Menurut saya bukan. Kamu bukan mazhab ahlul bait. Mazhab siapa? Ya mazhab palsu lah gitu. Entah mazhab siapa, apa Majusi, apa Yahudi terserah. Tapi bukan ahlul bait. Saya tidak mengaku itu, saya bilang begitu. Terus kata dia, saya ini Ustaz lebih dekat kepada Rasulullah daripada antum. Oleh kenapa? Mazhab saya ahlul bait, antum kan bukan. Saya tidak mengakui kok ahlul bait. Mazhab kamu ahlul bait, saya tidak mengakui. Kok lebih dekat? Terus saya ini nasab ahlul bait. Dia kan nasabnya juga ngakunya ahlul bait. Dia itu orang India, marganya Khan. Saya ini kan ahlul bait. Lah itu tidak masuk akal itu. Karena antum merasa ahlul bait, terus antum merasa lebih dekat pada ilmu agama. Tidak ada begitu, ilmu bukan warisan. Anaknya profesor kalau tidak sekolah ya bodoh. Saya bilang begitu. Nah, terus kamu merasa lebih dekat dengan ilmu agama karena ada hubungan nasab dengan Rasul. Terus yang berbicara dengan kamu kira-kira lebih dekat atau lebih jauh dengan kamu. Saya tidak mengaku ahlul bait, tapi cuma tanya sama dia. Kira-kira dekat siapa kamu dengan saya kepada Rasul? Terus kata dia, wah tidak tahu kalau begitu. Ya makanya hati-hati kamu. Sama orang hati-hati. Jangan-jangan lebih dekat dari kamu. Akhirnya pulang dan tidak sholat zuhur itu. Enak Ustaz jadi Syiah itu. Kenapa? Sholatnya jamak terus. Zuhur, asar, jamak, maghrib, isya di jamak. Itu Syiah. Jadi ahlul bait itu hanya dijadikan propaganda. Akhirnya waktu saya dialog di Karimun ya, di Batam, dekat Batam itu. Kan kata dia, kita ini pengikut ahlul bait. Tidak benar pengikut ahlul bait. Apa? Yang pertama kesaksian sejarawan. Ulama sejarawan mengatakan rajulani sholihani bulia bi ashabin su Ja'far bin Muhammad wa Ahmad bin Hanbal. Ada dua tokoh besar yang nama baiknya dirusak oleh para pengikut yang jahat. Yang pertama Imam Ja'far Shadiq yang merusak orang Syiah. Syiah itu setiap punya pendapat dikatakan ini ajarannya Ja'far Shadiq. Padahal bukan, palsu. Yang pertama. Yang kedua, pengakuan ulama Syiah sendiri. Ada ulama Syiah namanya Imam Yahya bin Abdul Hamid Al-Hammani. Ketika ditanya, mengapa kitab-kitab hadis itu tidak banyak menjelaskan riwayat dari Ja'far Shadiq? Apa Imam Ja'far Shadiq itu dhaif fil hadis? Kata Yahya, kana Ja'far rajulan aliman zahidan abidan. Ja'far Shadiq itu alim, zahid, soleh, orang soleh, zuhud. Lalu kata dia, inna illa annalladzina ikhtalafu ilaihi, hanya saja orang-orang yang sering datang ke rumahnya Ja'far, orang Syiah, lamma kharaju min, setelah pulang ke daerahnya, pulang dari Imam Ja'far, nasyaru ahaditsa maudu'atan, menyebarkan hadis-hadis palsu, wa akhbaron makzubatan, berita-berita bohong ala lisani Ja'far, atas nama Ja'far. Mengapa? Liyastaqilu bidzalikan nas, untuk mencari makan kepada masyarakat Syiah. Ini loh, dari Ja'far ini bayar. Wa ya'khudhu minhumud darahim, dan agar mereka dapat uang-uangnya orang Syiah. Ini kitab Syiah ini, Rijalul Kasyf. Tidak bisa jawab yang Syiah karena sama kitabnya sendiri mungkin belum baca itu. Syiah ya. Jadi ahlul bait ini hanya dijadikan setengah 11. Jam berapa ini? Sesi teruskan dulu ya sampai selesai ini ya.
karena ini apa? Kemudian tentang para sahabat. Syiah ini juga beda dengan kita. Kalau kita, para sahabat Rasulullah SAW adalah golongan dan generasi terbaik umat Islam. Tapi kalau Syiah, para sahabat adalah perampas kekuasaan orang-orang murtad dan kafir. Ini doa orang Syiah ketika masuk WC ya, melaknat sahabat, masuk tandas. Masuk toilet atau tandas melaknat para sahabat dan ahlus sunnah. Ada kitab namanya Al-Alimul Akhbar. Kalau di ahlus sunnah ada kitab namanya Al-Adhkar, Adhkar Nawawiyah. Ini adhkarnya Syiah. Jadi pengaruh dari imamah dibawa ke dalam tandas. Gimana? Nah, ada keterangan bahwa inna asyrafal amkinah wal awqat wal halat wa ansabaha lilla'ni alaihim. Tempat yang paling mulia, waktu, keadaan yang paling sesuai untuk melaknat para sahabat idza kunta fil mabal, apabila Anda ada di dalam toilet atau di dalam tandas. Faqul 'inda kulli wahid min at-takhliyah wal istibra' wat tathhir miraran bi faraghin minal bal. Katakan setiap kamu mengeluarkan kotoran lalu dan menuntaskan ya, dan menyucikan berulang-ulang dengan hati yang khusyuk, dengan hati yang konsentrasi. Allahumma la'an, ya Allah laknatlah. Lalu disebut nih siapa? Umar, Abu Bakar, Umar, Utsman, Umar, Muawiyah, Umar, Yazid, Umar, Ibnu Ziyad, Umar, Ibnu Sa'ad, Umar. Terus Aisyah, Hafsah, Hindu, Ummul Hakam. Terus orang Selangor. Wal'an man radiya bi af'alihim ila yaumil qiyamah. Laknat orang yang ridha kepada para sahabat sampai hari kiamat. Ini doa masuk tandas. Jadi imamah berpengaruh terhadap apa? Jadi pengaruhnya sampai masuk ke dalam tandas tuh imamah itu. Gara-gara imamah doa tandas tuh berubah. Ini ulama Syiah ya melecehkan para sahabat, bahwa Sayyidina Abu Bakar dan Umar tidak pernah beriman katanya Syiah. Mengkafirkan seluruh sahabat kafir kecuali sudah maklum ya. Imam Mahdi, konsep Imam Mahdi juga beda dengan kita. Kalau Ahlus Sunnah, Imam Mahdi seorang pemimpin yang membawa kesejahteraan dan keadilan bagi umat Islam dan mengamalkan syariat. Kalau Syiah, Imam Mahdi seorang pendendam, perusak, benci bangsa Arab, akan merubah Al-Quran bagian dari agen Yahudi. Dalam Syiah akan menghancurkan masjid dan membunuh bangsa Arab. Sampai sekarang sudah dimulai ini di Pakistan ya, orang sedang sholat Jumat dibom, yang ngebom Syiah, menunggu kedatangan Mahdi. Di Irak orang sedang sholat dibom, yang ngebom ya Syiah. Kalau bukan Syiah ya ISIS, Wahabi. Imam Mahdi Syiah benci bangsa Arab. Mahdi Syiah akan merubah Al-Quran. Kalau para imam Syiah adalah agen Yahudi. Dalam Al-Kafi fil a'immah annahum idza dhahara amruhum hakamu bi hukmi Dawud wa ali Dawud. Imam-imam Syiah apabila mereka nanti telah raja'ah muncul, akan berhukum dengan hukum Dawud dan keluarga Dawud. Nah, Nabi Dawud itu kan Yahudi. Ini berarti kan memang ada hubungan nasab dengan ajaran Yahudi, ajaran Syiah. Ini raja'ah. Syiah itu punya keyakinan raja'ah, kehidupan sebelum hari kiamat. Jadi Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman akan hidup lagi. Aisyah, Hafsah, para sahabat yang mendukung akan hidup lagi. Orang-orang Syiah juga hidup, lalu mereka menghukum para khulafa. Karenanya Syiah itu kalau mati, kain kafannya hitam, terus dibekali apa? Untuk mukul sapi itu apa namanya? Cemeti ya. Jadi dibekali cemeti. Itu Syiah. Jadi imamah ini berpengaruh terhadap jenazah masuk ke dalam kubur. Ini pengaruh imamah semua. Kalau kita, Imam Mahdi ini akan memenuhi dunia dengan keadilan dan kesejahteraan. Imam Mahdi akan memenuhi dunia dengan kebaikan dan keadilan, bukan kerusakan dan perubahan syariat dan kitab Allah.
Nah, ini nikah mut'ah ini. Nikah mut'ah ini kalau Ahlus Sunnah hukumnya haram. Tapi kalau Syiah, nikah mut'ah atau kawin kontrak hukumnya halal. Bahkan dianjurkan. Pahalanya besar melebihi amal ibadah yang lain. Karena bisa menjadi waliullah. Kalau bisa jadi wali. Karena di dalam kitab-kitab Syiah, man tamatta'a marratan fadarajatuhu kadarajatil Husain. Yang mut'ah satu kali derajatnya sama dengan Imam Husain. Kan waliullah sudah. Jadi bisa jadi wali. Kita ini sholat tahajud, puasa, belum tentu wali. Memang belum tentu. Tapi Syiah cukup kawin mut'ah. Ini ya, dan kata ulama Syiah ini dalam kawin mut'ah itu tidak, dalam kawin mut'ah itu boleh dengan pelacur. Jadi boleh dengan pelacur dan boleh dengan wanita yang bersuami asalkan mengaku tidak punya suami. Kemudian ya, dalam nikah mut'ah kemudian watek dubur boleh menurut Syiah dan tidak membatalkan puasa. Ya, puasanya tidak batal. Kemudian nikah mut'ah ini pahalanya besar sekali. Dalam kitab Mustadrakul Wasail juz berapa ini? Ini ada keterangan lil mutamatti' thawab, orang yang nikah mut'ah dapat pahala in kana yuridu bidzalika Allah azza wa jalla wa khilafan li funan. Kalau dia mut'ah ikhlas karena Allah dan agar berbeda dengan Ahlus Sunnah, lam yukallimha kalimatan illa kataballahu lahu hasanah. Setiap kalimat yang diucapkan pada si perempuan dicatat sebagai satu pahala. Wa idza dana minha ghafarallahu lahu bidzalika dzamban. Kalau sudah dekat saja satu dosa diampuni. Jadi kan ibadah yang luar biasa ini. Dekat saja diampuni dosanya. Belum apa-apa. Wa idza fa idza tasalah, kalau sudah kerja terus mandi. Kalau sudah mandi, ghafarallahu lahu bi'adadi ma marral ma'ala sya'ri. Allah akan mengampuni dosanya sejumlah rambut-rambut di tubuhnya yang dikenai air. Berapa jumlah rambutnya? Jadi Syiah itu kalau datang ke tempat pelacuran, prostitusi, itu bukan, jangan dikira untuk maksiat, itu mau ibadah itu. Karena ya pahalanya seperti ini apa ya? Kalau kita ini kan ibadah ya majelis zikir, majelis sholawat, majelis taklim, istighatsah, tahlilan, yasin, kan itu ibadah. Kalau mereka ada majelis begitu. Majelisnya ya tempat-tempat pelacuran itu majelis itu. Nah, kaum Sunni menurut Syiah ya itu kafir. Umat Islam selain Syiah anak zina. Umat Islam selain Syiah anak pelacur. Dalam kitab Rawdatul Kafi. Selain Syiah pasti kekal di neraka. Seluruh umat Islam kafir. Kaum Sunni tidak wajib disolati. Orang Sunni itu kafir asli, darah dan harta Sunni halal. Orang-orang selain orang Syiah kafir dan bukan muslim. Dalam kitab Syiah semua ini. Orang Sunni najis, kafir, darah dan hartanya halal. Boleh dibunuh, hartanya boleh dicuri. Cara mendoakan mayit muslim ala Syiah. Kalau yang di sholat itu Sunni, doanya bukan Allahumma ghfir lahu warhamhu, tapi ini Allahumma al'an fulanan abdaka al-fala'na. Ya Allah, laknat mayat ini 1000 kali. Mu'talifatin ghairu mukhtalifah, yang bersambung dan tak putus-putus. Allahumma akhzi abdak fi ibadik. Ya Allah, hinakan mayat ini. Wabiladik wasri haronarik, masukkan ke panasnya api nerakamu. Masa mensolati seperti itu? Jadi pengaruh dari imamah ini ada di kitab-kitab Syiah. Cuma kita ini ya
ajaran Syiah memang ajaran kufur. Cuman ketika kita bertemu dengan Syiah, ya tidak bisa mengkafirkan, kecuali kalau mengakui ajaran-ajaran tadi. Kalau takfir muayyan itu harus ada bayinah, harus ada bukti. Karena Syiah itu ketika bertemu, Qurannya mana? Ya, sama. Saya yakin Quran ini, ya berarti Muslim, saya gitu kan. Malah kemarin tuh waktu debat di Karimun, saya tanya, Ustaz Syiah, menurut antum Ahlus Sunnah itu sesat apa enggak? Saya tanya begitu. Dia kan pasti tidak berani. Kata yang Syiah, oh enggak sesat. Ahlus Sunnah tidak sesat, Syiah juga tidak sesat. Lalu saya tanya, kalau Ahlus Sunnah ini tidak sesat, mengapa ente menyebarkan ajaran Syiah di kalangan orang-orang Sunni? Kan sudah tidak sesat. Kenapa orang diajak ikut Syiah? Justru dengan adanya Syiah jadi fitnah. Tak jawab itu. Itu Syiah. Nah ini ya beberapa ajaran Syiah yang harus kita tahu. Mungkin ada yang mau ditanyakan ya. Dari pembentangan ini, waktu selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Terima kasih. Dan insyaallah kita buka medan pertanyaan. Gunakan medan yang sepenuhnya untuk pertanyaan yang tidak kita kita. Silakan. Tentang bersama yang berbicara tentang Syiah dan Wahabi, style mereka bersama. Kadang ada mengatakan Syiah, kalau sama-sama mereka juga punya pandangan dengan kewahabian mereka di sana. Memang ya, yang selama ini baik di Malaysia maupun di Indonesia yang sering berceramah tentang Syiah itu orang-orang Wahabi. Sahih. Itu mengapa? Karena membantah Syiah itu gampang. Karenanya Wahabi mendalami masalah Syiah. Itu yang pertama. Yang kedua, memang Syiah itu beda dengan Wahabi, dengan kita juga beda. Karenanya orang-orang Ahlus Sunnah ini juga harus menguasai Syiah. Kalau kita bikin acara menjelaskan kesesatan Syiah, jangan sampai kita mengundang orang-orang Wahabi. Karena ini menjadi bumerang, kontraproduktif. Tidak bagus. Dan ini yang sering mereka ini dijadikan alasan. Karenanya di setahun yang lalu, tahun 2013, bulan 3, bulan Maret 2013, sekarang 14 ya. Ya, 2013 saya diundang ke Manado, Sulawesi Utara, untuk munazarah dengan Syiah dan Wahabi. Mengapa Ustadz Aswaja yang di sana curhat pada saya? Apa curhat itu? Mengadu ya, mencurahkan isi hatinya. Jadi bahasa Indonesia itu kan banyak disingkat-singkat.
Takut tak ngerti. Ini Kiai, di sini ini kita ini kalau mengundang orang yang anti Syiah, oleh Syiah itu difitnah, dibuat isu-isu, itu Wahabi. Kalau mengundang orang yang anti Wahabi, oleh Wahabi disebarkan fitnah isu-isu, itu Syiah. Nah terus makanya sekarang harus Kiai yang kesini. Terus mau apa? Ya mau debat dengan Syiah dan Wahabi sekaligus, biar tidak ada fitnah itu. Oh ya tidak apa-apa gitu. Nah di mana-mana seperti itu. Akhirnya waktu saya ke sana, acara seminarnya 2 hari. Ustadz-ustadz Syiah dan ustadz-ustadz Wahabi semuanya diundang, dijemput, tapi tidak ada yang datang. Cuma jamaahnya, karena memang di dalam tajuk itu penjelasan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan i'tikaf kubra. Karena i'tikaf di masjid selama sehari, 2 hari itu. Pagi sampai petang, besoknya pagi sampai petang. Nah, pada hari pertama orang-orang Syiah Wahabi datang semua. Ternyata pada hari pertama saya menjelaskan Wahabi sampai tuntas. Syiahnya tambah senang. Wah, ini cocok ini. Karena Wahabi itu sama Syiah sama Wahabi marah-marah. Cuma mereka tidak berani lawan, tidak tahu. Akhirnya yang Wahabi marah-marah, ini gimana ini? Udah ada pembandingnya Pak Kiai ini sendirian. Mestinya ditanya panitia, loh, mulai kemarin sudah menjemput ustadz-ustadz kamu, tapi tidak ada yang mau. Apa kamu siap jadi pembanding? Oh enggak, saya bukan makomnya, katanya. Akhirnya selepas acara, orang-orang Syiah itu mencium tangan saya semua. Mungkin dianggap ayatullah gitu ya. Nah ini ayatullah ini. Besoknya pada hari kedua, yang Wahabi tak ada yang datang. Syiahnya tambah banyak. Jadi mungkin, nah pada hari kedua saya menjelaskan Syiah. Jadi seperti tadi itu. Lalu kata mereka, loh kok tajuknya berubah ini, katanya. Akhirnya waktu itu orang-orang Syiah ini terpaksa menjemput ustadznya. Ustadznya ditelepon suruh datang ke majelis itu. Datang ustadznya. Ustadznya datang, panitia yang mengadakan acara, Kiai, lu tokohnya Syiah di sini. Oh ya, nanti kalau dia minta waktu, kasih waktu yang panjang. Akhirnya dia tanya, protes ya. Jadi tidak setuju. Akhirnya dia tanya, sudah, kamu mau bicara yang panjang, jangan pendek. Ini karena kita ini terbuka, kita ini menjelaskan kebenaran, cari kebenaran. Akhirnya dia bicara, setiap bicara saya patahkan, dapat 20 menit pergi. Ditinggal jamaahnya. Yang pertanyaan yang menarik itu tanya begini Syiah, Kiai, Syiah ini kafir apa enggak? Katanya. Syiah kafir apa tidak? Saya bilang begini, Syiah. Ya, kalau Syiah itu meyakini seperti tadi, kafir. Quran palsu. Istri Rasul bukan wanita baik-baik. Kan melecehkan Rasul. Para sahabat kafir, semua kafir. Kalau tidak meyakini itu, Islam. Yang Syiah itu semuanya alhamdulillah. Karena dibilang Islam itu bersyukur. Jadi saya berpikir mereka ikut Syiah itu mungkin karena uangnya itu. Jadi bukan diyakini secara penuh, cuma karena ada uang. Karenanya dibilang Islam itu bersyukur itu. Mestinya kan Islam apa tidak, kan tidak tergantung aliran lain. Itu Syiah. Memang Syiah modelnya seperti itu. Karenanya sebagian orang-orang Wahabi di Indonesia diajak debat dengan Syiah sering tidak berani, takut. Itu Wahabi. Jadi kalau munawwarah dengan Syiah kadang tuh takut. Saya pernah ada daurah Syiah.
ada orang-orang Wahabi mengadakan daurah Syiah di Bandung, di Bogor. Terus karena orang Wahabi itu kan akrab dengan saya, mereka ini satu sisi memang tidak suka dengan saya, tak senang karena saya ini anti Wahabi. Sisi lain senang karena anti Syiah. Karenanya tiap ada acara anti Syiah saya pasti diundang, dijemput, ditelepon, di apa, tapi belakangan tidak pernah datang. Saya kirim 2 murid ke sana, daurah Syiah. Cerita, Ustaz, kita ini melawan Syiah jangan cuma daurah begini. Lah kenapa? Ya ajaklah ustaz-ustaz Syiah, kita ajak ketemu debat. Lalu kata Ustaz, jangan katanya, jangan debat dengan Syiah. Lah kenapa? Kalau kita kalah jadi fitnah. Berarti kan takut kalah itu Ustaz Wahabi. Loh enggak begitu. Kalau guru kami Ustaz Idrus mengajari kita cara berdebat dengan Syiah, itu diajarkan. Terus kata yang Wahabi, iya tapi Ustaz Idrus itu yang didebat bukan cuma Syiah, kita juga diserang. Apa? Syiah. Karenanya saya beberapa kali diundang debat dengan Syiah. Ternyata yang undang orang Wahabi, bukan orang Nahdlatul Ulama, bukan orang Aswaja itu. Mereka sepertinya takut. Dan mungkin kalau kalah, itu kan bukan kita, orang lain. Mungkin begitu. Jadi seperti main sepak bola, pemainnya undangan dari luar gitu. Kalah, wah itu orang sana kan. Kalau menang ya mereka beruntung. Itu pertanyaan pertama. Jadi memang banyak ya yang anti Syiah itu, banyak orang-orang Wahabi. Bahkan teman-teman kami, sebagian orang Wahabi di Indonesia sering ke Malaysia, sepertinya bicara masalah Syiah. Tapi di komunitas mereka, di kalangan orang-orang Wahabi. Terus soal Sani. Yang kedua, kita yang mudah mengharap kita dengan Yasin apa berbeza sama. Apa? Mudah. Bagi ahli sunnah yang baca mudah, baca marhaban, qasidah. Oh, jadi ini ya, kita ini sering diserang oleh orang-orang Wahabi. Kita ini sama dengan Syiah. Karena di dalam marhaban ya, marhaban ya nurul aini, marhaban jaddal Husaini, marhaban ahla wa sahla. Karena jaddal Husaini, ya. Kemudian yang di itu apa? Yang di Dibak itu ya, yang nazam kedua itu kan ada mulai dari Zainal Abidin, Hasan. Nah itu bukan Syiah, memang kita seperti itu. Jadi itu bukan Syiah. Lah Wahabi itu maunya apa? Saya waktu apa? Munazarah dengan Syiah di Tanjung Balai Karimun. Yang Syiah ini bilang begini, Kiai, kita ini tidak perlu debat dengan Syiah Sunnah, tidak perlu. Apalagi Nahdlatul Ulama, tidak perlu katanya. Kenapa? Karena tradisi Ahlus Sunnah itu banyak dari Syiah. Apa? Contohnya Maulid. Itu dari Syiah itu. Saya jawab, ya itu kan kata kamu dari Syiah. Syiah ini memang suka ngaku. Saya waktu debat dengan Syiah di mana? Di Manado, kata yang Syiah, Kiai, jangan terlalu keras lah sama Syiah. Karena Syiah ini banyak jasanya pada umat Islam. Mengapa? Maulid yang pertama yang mengadakan orang Syiah. Terus ilmu nahwu itu yang merintis pertama kali Abul Aswad Ad-Du'ali, itu orang Syiah. Yang ketiga, Jami'atul Azhar, itu juga yang mendirikan orang Syiah. Lalu saya jawab, Syiah ini suka ngaku-ngaku. Setiap ada kemajuan di dalam Islam, dianggap Syiah sebagai perintis. Padahal buktinya tidak ada. Ada orang ilmu usul, padahal ya usul fikih katanya pertama kali yang membuat usul fikih Syiah. Buktinya tidak ada. Justru Syiah di dalam peradaban ya, dalam keilmuan Islam, Syiah itu selalu tertinggal. Selalu tertinggal. Setelah ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak menulis kitab usul fikih,
beberapa ratus tahun kemudian baru ada usul fikih versi mazhab Syiah. Para ulama menulis ahkamul Quran, Syiah baru beberapa ratus tahun kemudian. Coba baca di sejarah ilmu pengetahuan. Ulama Ahlus Sunnah menulis tentang mustalah hadis. 700 tahun kemudian Syiah baru ada. Tertinggal terus Syiah itu. Bukan kita yang ikut Syiah, tapi Syiah sering belajar pada kita. Sering ikut. Jangan dibolak-balik. Terus khusus pertanyaan antum. Yang pertama ilmu nahwu. Ilmu nahwu itu yang pertama kali menulis Abul Aswad Ad-Du'ali. Karena diperintah oleh Imam Ali bin Abi Thalib. Nah, memang dikiranya Abul Aswad itu Syiah Imamiyah. Bukan itu hanya Syiah secara politik. Kalau secara politik kita juga Syiah. Karena kami ahli sunnah berpandangan dalam perang Jamal dan Siffin yang benar kelompoknya Sayyidina Ali. Kelompoknya Muawiyah dan Aisyah radhiyallahu anhum salah. Berarti kita juga Syiah. Jadi bukan. Kemudian yang kedua Maulid. Maulid Nabi ini katanya Syiah, ini kata orang Syiah dan kata orang yang anti Maulid. Wahabi ketika mencela kita, Maulid itu Syiah Fatimiyah. Jawaban kita itu tak benar. Karena menurut para ulama kami, Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam Al-Hawil Fatawi menjelaskan, juga Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah, orang yang pertama kali menggelar Maulid itu Sultan Muzaffar di Irbil, Al-Malik Al-Muzaffar Zainuddin Ali bin Buktikin Kuburi. Dan beliau seorang Ahlus Sunnah wal Jamaah karena mengikuti jejak gurunya Al-Imam Muhammad bin Umar Al-Mulla, seorang ulama sufi. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang Maulid ini awalnya dari Syiah, mana buktinya ada kitab Maulid dari Syiah? Tidak ada sampai sekarang. Itu yang masalah Maulid. Jadi kita ini sering dihubung-hubungkan dengan Syiah. Padahal ya Wahabi yang salah itu. Yang ketiga masalah Al-Azhar. Azhar itu dulu ketika Fatimiyah mendirikan itu hanya berupa masjid jami. Dan masjid jami itu dulu memang tidak ada bedanya dengan masjid jami di daerah-daerah lain. Sebagai pusat aktivitas keilmuan dan keagamaan umat Islam. Azhar itu menjadi besar, berkembang seperti sekarang setelah Fatimiyah ditumpas oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi pada abad ke-6 Hijriah. Dipegang Ahlus Sunnah wal Jamaah baru menjadi besar. Dan kalau kamu merasa Syiah ini unggul karena dulu-duluan mendirikan Azhar, kenapa tidak dikembalikan kepada para sahabat yang menaklukkan Mesir? Yang mengislamkan Mesir itu kan para sahabat pada masa Umar. Waktu itu panglimanya Amr bin As. Mengapa tidak dikembalikan ke itu saja? Engkau kepada yang lebih bawah itu kan tak logis. Itu Syiah. Jadi memang dihubung-hubungkan ya. Yang tidak ada hubungannya dihubung-hubungkan. Kita harus tahu itu. Terus as-su'al as-salis. Bagaimana pandangan ekspektasi wanita, sikap bagi perempuan Syiah terhadap mut'ah ataupun ya wanita-wanita yang di mut'ah ya senang karena akan dapat uang. Terus juga kalau belum punya suami ya namanya ibadah itu. Ibadah itu ya mungkin ya. Karena buktinya ya mau ini. Jadi di kampus-kampus di Indonesia, di university yang ada pensyarah-pensyarah Syiah, murid-muridnya memang dimut'ahkan itu. Bahkan di sebagian daerah, entah benar apa tidak informasi, itu kadang tukar menukar istri untuk mut'ah itu. Anak pensyarah, kalau sebagai anak pensyarah atau anak ayo pokok. Tapi kalau anaknya diminta biasanya tidak mau. Kenapa Ustaz? Apa? Lah itu. Saya sering kalau mau debat dengan Syiah, Ustaz, gimana mut'ah? Ya, ibadah gini, boleh. Terus kalau keluarga antum untuk kita mut'ah boleh apa enggak? Jangan. Dari orang lain. Tidak mau. Padahal untuk ibadah itu. Jadi ibadah hanya untuk orang lain, untuk keluarganya
Syiah pasti tidak mau lah. Ini bukti kan ajaran mut'ah itu ajaran kotor. Orang tuh kan suka mengotori orang, tapi kalau dirinya kotor kan tidak mau keluarganya. Ajaran mut'ah itu ajaran kotor, tidak bersih. Sudah ya? Ini sampai jam berapa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadlu wa lahus sana'ul hasan. Wa shalawatullahi al-barrir rahim wa malaikatihi al-muqarrabin ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratus sadah al-afadil al-asatidzah wal ulama والطلاب المشتركين في هذا الاجتماع في هذه الحلقة المباركة إن شاء الله. Semuanya yang saya hormati, pada tajuk pertemuan ini kita akan membahas antara Sufi dengan Syiah. Biasanya tajuk tentang Sufi dan Syiah ini adalah tuhmahan orang-orang Wahabi. Orang Wahabi sering menuduh, menganggap Sufi itu ajaran dari Syiah. Itu sebenarnya tidak benar. Memang kita ini di satu sisi berbeda dengan Syiah, di sisi lain kita juga berbeda dengan Wahabi. Dalam masalah-masalah di mana kita berbeda dengan Syiah, biasanya kita dengan Wahabi sama. Karenanya ketika kita menyerang Syiah, kitab-kitab yang ditulis oleh ulama kita, oleh ulama Asy'ariyah atau ulama Sufi, juga dipakai oleh orang-orang Wahabi untuk membantah Syiah. As-Sawa'iqul Muhriqah karangan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu juga dicetak oleh pemerintahan Arab Saudi, Riasatul Ammah ya, lembaga jabatan mufti Arab Saudi, dan dibagikan gratis majanan kepada siapapun. Karena masalah-masalah kita berbeda dengan Syiah, kita dengan Wahabi sama. Kemudian dalam masalah-masalah kita beda dengan Wahabi, kita dengan Syiah itu sama. Kesamaannya apa? Misalnya Wahabi itu di dalam masalah ketuhanan, dalam uluhiyah, akidahnya kan tajsim. Tajsim bahwa Tuhan itu berupa benda, jisim yang tinggal di arsy. Sementara kelompok-kelompok di luar Wahabi seperti Mu'tazilah, kemudian Syiah dan Khawarij itu semuanya tanzih. Akidahnya tanzih, tidak tajsim. Tuhan tidak menyerupai makhluk, tidak berupa benda, dan tidak bertempat di arsy seperti orang-orang Wahabi. Itu di dalam masalah akidah. Kemudian di dalam khilafiyah, masalah-masalah amaliyah, Wahabi ini mensyirikkan orang bertawassul dan beristighatsah, bertabarruk. Syiah sama dengan kita. Syiah ini juga percaya kepada istighatsah, kepada tawassul, kepada tabarruk. Atau misalnya Syiah ini sangat anti bid'ah hasanah. Wahabi anti bid'ah hasanah. Syiah sama dengan kita. Saya lihat di dalam buku-bukunya juga mengakui adanya bid'ah hasanah. Masalah tabarruk, cuma Syiah ini ghulu, di dalam bab tabarruk ghulu. Apa ghulunya? Kalau sholat mereka biasanya pakai, di tempat sujudnya itu ada turbah ya, ada turbah Karbala, ada semacam semen atau apa, saya pernah lihat itu orang-orang Syiah, dapat dari orang-orang Syiah di Indonesia, ditaruh di tempat sujud. Itu sebenarnya kan ya mungkin menurut mereka tabarruk, tapi itu kan keliru. Tabarruk yang sudah keterlaluan. Jadi di dalam masalah tabarruk kita dengan Syiah ini sama, cuma mereka beda.
Kemudian juga orang-orang Wahabi ini kan sering menyerang kita, Sufiyah, karena kita ini bertabarruk dengan tanah kuburan. Di orang-orang Sunni ini kan suka ziarah makam. Padahal itu bukan hanya Syiah. Cuma Wahabi yang keliru, karena tabarruk dengan ziarah makam itu sebelum adanya Wahabi sudah dilakukan. Termasuk karena sebagian umat Islam kalau datang ke makam itu kadang mengambil tanah ya, tanah di makam para aulia. Karenanya di Jawa makam-makam para aulia seperti Sunan Ampel itu dikasih pagar besi, karena kalau tidak diambil terus sama orang. Saya tuh pernah waktu bersama Kiai di pesantren saya, ada alumni, Kiai saya ini perahu saya di laut sering tidak dapat ikan. Terus gimana kalau saya ambil bunga di makamnya Kiai Sepuh, tabarruk katanya. Terus Kiai itu tanya ke saya, gimana hukumnya ambil bunga di makam itu? Orang tuh biasanya akan naruh bunga, menyiramkan bunga ke makam. Saya bilang, kalau bunga itu masih basah tidak boleh, karena masih bermanfaat. Kalau sudah kering tidak apa-apa. Atau kalau mau ngambil ya diganti, kamu ambil tapi kamu juga bawa bunga, ganti di situ, tukar aja. Itu kan tabarruk. Kemudian ada lagi tabarruk mengambil tanah ya, mengambil tanah dari makam. Nah itu kata Wahabi dari Syiah, padahal itu bukan dari Syiah, tapi memang fikih Sunni seperti itu. Di dalam kitab Al-Mi'yar Al-Mu'arib ya, di kitab fatwanya Malikiyah yang ditulis oleh Ahmad bin Yahya Al-Wansharishi di juz berapa ya, ketika beliau ditanya tentang gimana hukumnya orang datang ke makam para ulama atau para aulia lalu mengambil tanah untuk tabarruk. Kata beliau, udah apa-apa itu tabarruk begitu. Karena sejak dulu para ulama, orang-orang yang ziarah ke makam Sayyidina Hamzah di Uhud banyak mengambil tanah di makam Sayyidina Hamzah dan tidak ada yang ingkar. Dan ternyata tabarruk dengan makam ini tidak hanya dilakukan oleh kita, tetapi atba'u Ibnu Taimiyah, pengikut Ibnu Taimiyah juga melakukan. Ada kitab yang ditulis oleh Ibnu Nasiruddin Ad-Dimashqi, ulama Syafi'iyah tetapi pembela getol Ibnu Taimiyah, sampai menulis kitab namanya Ar-Raddul Wafir. Dalam Ar-Raddul Wafir itu diceritakan di antara manaqib Ibnu Taimiyah ada salah seorang muridnya, anaknya sakit, tidak sembuh-sembuh apa begitu, terus diambilkan tanah di kuburan Ibnu Taimiyah, sembuh setelah itu. Jadi muridnya Ibnu Taimiyah melakukan itu. Dan Hanabilah dulu juga bertabarruk. Ketika siapa? Kalau tidak salah Asy-Syarif Abu Ja'far Al-Abbasi. Orang itu sampai bertabarruk dengan mengambil tanah di makamnya. Nah ini Wahabi itu tidak tahu kalau ini sebenarnya bukan ajaran Syiah, tapi memang ajaran Sunni dan ahli hadis. Karenanya waktu ada teman yang dekat dengan Wahabi menulis jurnal tentang Syiah. Karena ini nanti jurnal itu artinya sama dengan sini ya, semacam majalah begitu ya, tapi tulisan panjang-panjang. Saya diminta menulis. Saya nulis masalah cinta kepada Ahlul Bait. Yang saya contohkan, kita ini cinta Ahlul Bait. Lalu saya sebutkan riwayat di dalam kitab Tahdzibut Tahdzib Al-Hafidz Ibnu Hajar yang mengutip dari Al-Hakim dalam Tarikh Naisabur bahwa Ibnu Khuzaimah dari cintanya kepada Ahlul Bait, beliau bersama jamaah para ulama ziarah ke makam Ali Ar-Ridha di Tus, berdoa di situ. Nah ini kan cinta Ahlul Bait. Jadi ahli hadis itu memang seperti itu. Ibnu Hibban di dalam kitab As-Siqat ketika menulis biografi Ali Ar-Ridha itu juga sering datang ke makam Imam Ali Ar-Ridha. Kalau ada problem, ada susah, datang ke makam Ali Ar-Ridha, bertabarruk di situ. Nah ini sebenarnya antara kita dengan Syiah kan
Sama. Karena cuma Wahabi yang berbeda di dalam masalah ini. Jadi seperti istighatsah, tawassul, tabarruk ya. Yang beda cuma Wahabi. Kemudian ziarah, yang beda cuma Wahabi. Kemudian apalagi? Maulid, yang tak mau cuma Wahabi. Jadi memang kita harus paham, karena Syiah Wahabi sering menuduh kita ini katanya ikut-ikutan Syiah. Lah bukan ikut-ikutan, kamu keliru. Dalam masalah ini yang benar Syiah, Wahabi malah salah itu. Karenanya di satu sisi kita orang Ahlus Sunnah ini ketika kalau ada orang Ahlus Sunnah keras kepada Syiah, didekati orang Wahabi. Kalau ada orang Ahlus Sunnah keras kepada Wahabi, disenangi Syiah atau didekati Syiah. Saya kemana-mana kalau pas acara dengan Wahabi, Syiah itu datang. Bagus Kiai, bagus. Karena mereka juga marah tapi tidak berani, tidak punya kesempatan mungkin. Wahabi juga begitu. Jadi ini memang ada beberapa poin-poin kita sama, kita beda. Ya masalah tabarruk dan lain sebagainya. Nah, ini ya. Kemudian kita sekarang akan berbicara tentang sebentar ya, saya cari dulu Syiah Zaidiyah. Karena Syiah Zaidiyah ini kurang dipahami. Sebagian turaf kitab-kitab Zaidiyah itu kita baca. Contohnya seperti apa? Subulus Salam ya. Syarah Bulughul Maram itu dibaca karena kita perlu mengerti Bulughul Maramnya. Kemudian Nailul Autar Asy-Syaukani itu juga kita baca. Nah, Syiah Zaidiyah itu sebenarnya bagaimana? Kita sedikit harus tahu perbedaan kita dengan Syiah Zaidiyah. Yang pertama tentang melihat Allah pada hari kiamat bagi kaum beriman. Nah, menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah, kaum beriman akan melihat Allah pada hari kiamat dengan penglihatan yang bersih dari sifat benda dan keniscayaannya. Artinya Allah dilihat bukan berupa benda atau lawazimul jism, bukan. Dan tanpa arah, tanpa batas, tanpa tempat bagi Allah. Itu kita. Kalau Syiah Zaidiyah, kaum Syiah Zaidiyah beriman tidak dapat melihat Allah pada hari kiamat. Jadi ajaran mereka sama dengan Mu'tazilah. Itu yang pertama. Jadi perbedaan Zaidiyah dengan kita. Karenanya Zaidiyah itu masih ajaran sesat. Kemudian yang kedua tentang perbuatan dosa. Kalau menurut kita semua perbuatan manusia yang baik dan yang buruk adalah ciptaan Allah. Tetapi manusia yang melakukannya dengan pilihannya. Teori kasab dan iktisab. Kalau Syiah Zaidiyah, perbuatan dosa bukan ciptaan Allah dan terjadi bukan karena ketentuan Allah. Itu kata Syiah Zaidiyah. Ajaran mereka sama dengan Mu'tazilah. Karena sejak tahun 370 Mu'tazilah itu include dengan Syiah. Kullu mu'taziliyin syi'iyun wa kullu syi'iyyin mu'taziliyun. Karenanya walaupun sekarang Mu'tazilah itu sudah tidak ada, tapi hujah-hujahnya, ajaran-ajarannya dipakai oleh Syiah. Karena ajaran Mu'tazilah itu dianggap bagus, dianggap kuat untuk menolak ajaran Ahlus Sunnah. Kemudian pelaku dosa besar. Menurut Ahlus Sunnah, pelaku dosa besar nasibnya di akhirat nanti terserah kehendak Allah.
Jika Allah menghendaki maka diampuni, jika Allah menghendaki maka Allah akan menyiksa, akan diazab. Tetapi walaupun diazab tidak kekal di neraka. Itu pelaku dosa besar yang mukmin. Kalau Syiah Zaidiyah, pelaku dosa besar dihukumi sebagai orang fasik. Orang fasik apabila meninggal tanpa bertaubat maka pasti kekal di neraka. Kemudian tentang kalam Allah, ya, perbedaan Zaidiyah dengan kita. Kalam Allah adalah sifat Allah, seperti sifat-sifat Allah yang lain. Kalam Allah bersifat qadim, tidak berpermulaan, bersih dari sifat yang baru dan tidak menyerupai hal-hal yang baru. Kalau Zaidiyah meyakini kalam Allah itu makhluk dan bukan sifat bagi Allah. Kemudian tentang syafaat. Menurut Ahlus Sunnah, syafaat Nabi berlaku bagi umatnya, pelaku dosa kecil maupun pelaku dosa besar. Itu akan dapat syafaat. Tapi kalau Zaidiyah mengingkari syafaat Nabi bagi umatnya yang berbuat dosa. Syafaat Nabi khusus bagi kaum beriman yang masuk surga, biar tambah tinggi derajatnya. Karenanya mereka, ajaran mereka keadilan Tuhan. Karena kalau orang berdosa dibantu masuk surga itu kan tidak adil. Dia nakal kok masuk surga. Pelaku dosa besar akan kekal di neraka bersama orang-orang kafir dan munafik. Amal dan iman. Kalau menurut Ahlus Sunnah, amal bukan syarat keimanan. Tapi kalau Syiah Zaidiyah, amal merupakan syarat keimanan. Orang yang hatinya beriman, lidahnya mengucapkan syahadat, tetapi melakukan dosa besar, maka bukan seorang mukmin dan pasti kekal di neraka. Tentang imamah, ya, kepemimpinan. Nah, keutamaan Khulafaur Rasyidin sesuai dengan urutan kekhilafahan mereka. Karenanya orang yang paling baik Abu Bakar, lalu Umar, Utsman, Ali. Ini kita. Kemudian Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mendoakan ridho Allah bagi semua sahabat. Tapi Syiah Zaidiyah, sahabat yang paling utama adalah Ali bin Abi Thalib. Jadi bukan Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Ali berhak menjadi khalifah berdasarkan wasiat Nabi. Kemudian wasiat itu jatuh ke anak cucu Ali dari jalur Siti Fatimah. Sahabat telah keliru dengan mengangkat Abu Bakar, Umar, dan Utsman. Cuma keliru. Sebagian ada yang mengkafirkan, sebagian tidak. Nah, penguasa yang zalim menyikapi pemerintahan yang zalim. Kalau Ahlus Sunnah, ya, tidak melakukan perlawanan terhadap penguasa yang zalim selama tidak kufur. Itu kita. Tapi kalau Syiah melakukan perlawanan terhadap penguasa yang zalim. Karena Imam Zaid dulu melawan kepada Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Nah, ini beberapa ajaran Syiah Zaidiyah yang sesat, berbeda dengan kita. Nah, di Syiah Zaidiyah ini sebenarnya dulu mengikuti manhaj Mu'tazilah. Rujukannya juga berbeda dengan kita. Di dalam bidang hadis mereka punya kitab namanya Al-Jami', ditulis oleh Al-Hasan bin Habib. Kemudian Al-Majmu' yang dinisbatkan kepada Imam Zaid bin Ali. Cuman di belakangan ini ada perkawinan antara Zaidiyah dengan Ahlus Sunnah, tapi tidak secara utuh. Ada 3 ulama Syiah Zaidiyah yang ini memang dekat dengan Ahlus Sunnah, banyak belajar. Orang pertama pada abad ke-8 atau 9 namanya Ibnul Wazir Al-Yamani. Itu orang yang pertama yang menulis kitab Al-Awasim wal Qawasim. Fi Dzabbi an Sunnati bil Qasim. Dia banyak belajar di Mekah, Madinah, dan Hijaz. Banyak belajar kepada ulama Asy'ariyah Syafi'iyah. Karenanya di dalam kitab-kitabnya itu sudah banyak merujuk kepada kitab-kitab hadis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan beliau ini banyak membela para ulama ahli hadis. Karena yang sebelumnya di kalangan Zaidiyah, ulama ahli hadis itu dikecam karena ahli hadis ini dianggap bodoh, cuma menghafal kitab matan tapi tidak mengerti. Oleh beliau banyak dibela. Loh, kalau orang belajar ilmu makul rasional terus, siapa yang menjaga ilmu hadis? Kata beliau, setiap ulama itu harus dihargai dalam disiplin keilmuan yang memang ditekuni. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
pada abad ke-12. Al-Amir As-Sun'ani pengarang Subulus Salam. Cuma Ibnul Wazir ini karangan-karangannya tidak dipakai di kalangan Sunni. Tidak dipakai. Jadi tidak dipakai. Kemudian pada abad ke-12 muncul yang bernama Al-Amir As-Sun'ani yang menulis kitab Subulus Salam. Dia banyak datang ke Mekah, ya. Datang ke Mekah, Madinah, belajar kepada para ulama Sunni dan menerima sanad-sanad dari ulama Sunni. Karenanya di dalam kitab Subulus Salam itu banyak kutipan dari Fathul Bari, dari Syarah Muslim, dari Ibnu Daqiqil Aid dan lain sebagainya. Cuman walaupun Al-Amir As-Sun'ani Subulus Salam ini berguna bagi kita, pandangan-pandangannya masih sama dengan Syiah Zaidiyah yang lain di dalam bidang akidah. Kemudian dia juga banyak menolak ya pandangan-pandangan yang tersebar di kalangan Sunni. Seperti kita di kalangan Sufi itu kan populer yang disebut dengan Al-Ghaus, Al-Abdal, An-Nujaba, kemudian Al-Autad, An-Nuqaba, apalagi dan semacamnya. Ini kata Al-Amir As-Sun'ani itu udah ada dalilnya. Agak mirip Wahabi sekarang lah. Jadi tidak ada. Kemudian juga yang termasuk ditolak oleh beliau itu banyak karomah aulia, banyak tidak dipercaya. Ya mungkin karena di kalangan Syiah tidak ada karomah para aulia, jadi tidak percaya. Kalau kita ini mencerita dari orang tua, datuk-datuk kita itu banyak tentang karomah aulia, mereka kan tidak ada. Kemudian ini yang ditolak juga oleh Al-Amir As-Sun'ani. Antara lain di dalam sebagian kitabnya, ulama Sunni itu kan mengatakan kullu ma jaza wuqu'uhu mu'jizatan li nabi jaza wuqu'uhu karamatan li wali. Apapun yang terjadi sebagai mukjizat bagi nabi boleh terjadi sebagai karamah bagi para aulia. Itu kan boleh. Kata Asy-Syaukani, kata As-Sun'ani itu tidak ada seperti itu. Jadi tidak percaya. As-Sun'ani tidak percaya, tidak ada dalilnya. Padahal itu kan bisa disimpulkan dari perkataan Imam Asy-Syafi'i. Karena Imam Asy-Syafi'i itu kan dari Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i juga pernah menyatakan ya bahwa setiap keutamaan yang diberikan kepada nabi-nabi sebelumnya, nabi kita pasti diberi atau lebih utama daripada itu. Misalnya Nabi Musa bisa menghidupkan orang mati. Rasulullah diberi lebih besar dari itu. Apa? Pohon bisa berjalan menghadap beliau. Pohon dipanggil bisa berjalan lalu bersujud. Atau misalnya pohon kurma yang dijadikan tempat beliau bersandar ketika khutbah, setelah ditinggal karena dibuatkan mimbar, itu kan bersuara, menangis ya. Dan menghidupkan ini tidak perlu kepada Rasulullah, umatnya banyak. Di Syekh Ibnu Utsaimin di dalam kitabnya Syarah Aqidah Wasithiyah juga mengutip ini. Kata beliau, di antara sebagian ulama tabi'in ketika akan berangkat perang lalu kudanya mati, berdoa kepada Allah dihidupkan, akhirnya hidup lagi. Itu kuda. Jadi terjadi juga sebenarnya. Ini Al-Amir As-Sun'ani pada hal-hal semacam ini tidak percaya. Kemudian yang ketiga, selain Al-Amir As-Sun'ani, tokoh Syiah yang dekat dengan kita, dekatnya karena banyak dipelajari, ini adalah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani, pengarang kitab Nailul Awtar. Kalau Asy-Syaukani ini memang tidak ada cerita tidak sebanyak guru, ini muridnya Al-Amir As-Sun'ani. Tidak banyak gurunya dari kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Cuman Asy-Syaukani ini pernah ikut thariqat. Katanya beliau pernah thariqah, pernah bai'at thariqat Naqsyabandiyah. Itu Asy-Syaukani. Tapi banyak juga ya pendapat-pendapat Asy-Syaukani yang sangat janggal, berbeda dengan kita. Asy-Syaukani ini kan mengklaim mujtahid mutlak. Mengklaim mujtahid mutlak. Cuman ulama kita tidak mengakui
ada seorang ulama kita, gurunya Syekh Yasin Al-Fadani di Mekah, Syekh Muhammad Al-Arabi At-Tabbani. Dalam kitabnya, beliau punya kitab namanya Bara'atul Asy'ariyin min Aqaidil Mukhalifin. Ketika menjelaskan tentang Asy-Syaukani, kata beliau, Asy-Syaukani itu adalah al-mutasyabbi' bima lam yu'ta. Apa? Mutasyabbi' bima lam yu'ta. Yang pura-pura kenyang tapi sebenarnya lapar. Artinya dia itu ya mengaku mujtahid padahal tidak sampai pada maqam mujtahid. Itu kata beliau. Kemudian Asy-Syaukani ini selain itu juga berpendapat di dalam kitab Nailul Awtar ya, yang berbeda dengan kita, masalah mengqadai sholat yang ditinggalkan secara sengaja. Dulu para ulama dulu kan sepakat sholat yang ditinggalkan secara sengaja wajib diqadai. Lalu pada abad ketiga Hijriah muncul Imam Dawud Az-Zahiri. Ini orang pertama yang mengatakan sholat yang ditinggalkan disengaja tidak perlu diqadai. Imam Dawud itu kan anti qiyas. Lah mengapa? Oh, yang suruh diqadai oleh Allah yang ditinggalkan karena tidur atau lupa. Man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tidur sehingga ketinggalan sholat atau lupa, maka sholatlah kalau ingat. Kata Imam Dawud, berarti kalau sengaja tidak perlu. Oh, yang diperintah ini yang apa? Yang lupa dan yang lupa dan yang ketiduran. Sengaja tidak perlu berarti. Itu kata beliau. Cuma pendapat ini ditolak oleh para ulama. Mengapa? Ini para ulama jumhur itu mewajibkan sholat yang ditinggalkan secara amdan wajib diqadai. Itu dalilnya kan banyak. Yang pertama, keumuman dari hadis Bukhari Muslim dan lain-lain. Ketika Rasulullah SAW ditanya tentang orang yang punya nazar atau hutang ibadah haji. Ada orang tanya Rasulullah, gimana orang tua kami punya hutang haji dan meninggal tidak sempat menunaikan. Lalu Rasulullah menjawab, kalau kamu punya hutang, kalau dia punya hutang kepada orang, apa diqadai? Iya Rasulullah. Fadainullah ahaqqu ayyuqda. Kalau begitu, hutang kepada Allah lebih berhak untuk diqadai. Kata para ulama, ini yang ditanyakan oleh sahabat tadi masalah haji. Loh kok dijawab secara umum, hutang kepada Allah berhak diqadai. Berarti ini menjadi kaidah. Hutang apapun kepada Allah berarti harus diqadai. Masuk dalam. Kemudian di dalam kasus lain puasa. Ada orang yang puasa, meninggalkan puasa sampai meninggal, tidak sempat bayar. Anaknya tanya, lalu kata Rasulullah, fadainullah ahaqqu ayyuqda. Pertanyaannya beda, tapi jawabannya sama. Berarti kalau begitu, jawaban ini adalah kaidah di dalam syara'. Berarti yang lain juga begitu, masuk keumuman pada hadis ini. Ini ulama mewajibkan qadha. Kemudian yang ketiga, ini dikiaskan, ini mafhum fahwal khitab atau qiyas awlawiyah. Fadhal ya Syekh. Al-mashghul la yushghal. Jadi yang ketiga, dasar yang ketiga oleh para ulama ini diwajibkan qadha. Karena hadis tadi, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tidur sampai tidak sholat atau lupa, maka dia wajib menggantinya setelah ingat. Lah orang lupa dan orang ketiduran saja wajib mengqadai. Apalagi orang yang sengaja. Logikanya kan seperti itu. Kita ini jangankan sholat, misalnya ada makanan teman, ada makanan ya, kita lupa, dikira makanan kita ambil makan. Loh, itu punya saya. Loh, punya kamu. Iya. Wah, saya lupa.
itu tidak dosa makannya, tapi wajib diganti. Kalau ini punya siapa? Tak makan, dosa, haram. Karena sengaja. Kalau tak sengaja atau dikira